Hadirin muslimin muslimat yang berbahagia, insyaallah kita akan sambung kajian kita tafsir Ibn Arabi. Kalau tidak salah sampai mana tahu ya, kelamaan udah. Apa nek? Tafsir nek? Iya. Iya nenek mah. Bukan nek, kan ini minggu ketiga nek. Sono mana? Lah, siapa yang mana? Ono mana? Tuh yang bikin tuh. Emang Pak, Milaus ini ya Pak? Nenek-nenek namanya kayak. Ayat 27 ya. Ayat 27 halaman 43. Kita sampai di situ kemarin, wabasyiril ladzina amanu, selesai di situ. Sekarang alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amarallahu bihi ay yusala wa yufsiduna fil ardi ulaika humul khasirun. Wa qala radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Alladzina yanquduna, orang-orang yang membatalkan janji Allah, membatalkan min ba'di mitsaqihi, setelah janjinya diperkuat. Jadi orang-orang yang membatalkan, merusak, yang kudun, menggugurkan. Kalau gunung itu gugur, itu dalam bahasa Arabnya ya, yang qabdu ya, gugur dan jatuh. Jadi menggugurkan perjanjian Allah min ba'di mitsaqihi, setelah mitsak. Mitsak itu setelah diperkuat. Itu satu. Kemudian yang kedua, wa yaqta'una ma amarallahu bihi, dan mereka memotong, memutus, tidak menyambung yang sepatutnya ayyusal, disambung. Apa yang disambung? Yang diputus, ma amarallahu bihi, sesuatu yang Allah telah perintahkan ya, dengan sesuatu tersebut. Yang ketiga, wa yufsiduna fil ardi, dan merusak, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ulaika humul khasirun, merekalah orang-orang yang rugi, baik di dunia apalagi di akhirat. Kita jangan berpikir ya, di akhirat untung jika di dunianya tidak mengumpulkan keuntungan. Karena pahala itu dari amal ibadah ya. Kalau dosa kita diampun ya, dosa kita diampun, maka tidak ada balasan Allah di neraka. Tetapi kalau tidak ada amal ya, maka dia mendapat surga yang paling rendah. Nah, yang meningkatkan itu adalah banyak amalnya. Amal yang untuk surga. Nah, jika amal udah diminta lagi baik di dunia, mah habis lagi baik. Balasannya pengen di dunia, ya udah.
Nah itu namanya rusak, orang yang rugi. Ya. Baik. Sebelumnya kita berbicara tentang kabar gembira untuk orang yang beriman dan beramal soleh. Ya. Orang yang beriman dan beramal soleh mendapatkan surga yang di bawahnya sungai-sungai yang mengalir. Itu yang ayat yang duluan tuh. Ya. Nah kemudian sekarang dan di bawahnya juga ada penjelasan orang yang di surga itu abadi, itu sudah. Taib. Nah kemudian ayat ini menerangkan tentang orang-orang yang rugi di akhirat. Ya. Orang-orang yang rugi di akhirat adalah orang yang mempunyai perbuatan 3 perkara. Pertama, yang kuduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, menggugurkan, merusak janji kepada Allah setelah diperkuat. Yang kedua, memutuskan perintah Allah yang mestinya disambung. Dan yang ketiga, membuat kerusakan di muka bumi ini. Ini 3 sebetulnya jadi 1. Nah maka Imam Ibn Arabi menafsirkan secara isyari, alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih, orang-orang yang telah merusak janji Allah setelah diperkuat. Janjinya apa? Huwallazi asyara ilaihi, inilah yang dinyatakan oleh Allah di dalam firman-Nya, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala. Ini janjinya. Ya, dalam surat Al-A'raf disebutkan janji yang telah kita ambil. Apa artinya? Ketika Tuhanmu mengambil dari manusia, ya, min zuhurihim, dari dari sebelum mereka diturunkan ke muka bumi ini, zurriyatahum, anak cucu mereka, ya. Wa ashhadahum, dan Allah mengambil persaksian, artinya meminta persaksian agar bersaksi, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Apa? Minta perjanjian ini, persaksian ini, alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ya, qalu. Nah, manusia pada saat itu mengatakan bala. Nah, ini di zaman azali dulu, kita belum dilahirkan di muka bumi ini, belum ada dunia, masih di alam arwah. Di sana kita ditanya oleh Allah, bukankah aku Tuhanmu? Nah, ruh kita dulu di alam azali di sana menyatakan qalu bala, ya. Ini namanya janji. Diperkuatnya kapan? Ketika turun ke bumi kita bersyahadat, ya. Kita bersyahadat, Allah turunkan agamanya untuk melaksanakan janji itu, ya. Semua manusia ini di dunia, di bumi ini, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, di zaman azali dulu, ya, diminta janji untuk tauhid, ya. Diminta janji mengakui Allah sebagai Tuhannya. Alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhan kamu? Ya, artinya diambil janji sebagai Tuhan, sebagai pengatur, pencipta, menentukan takdir, memberi rizki, menentukan kegagalan, menentukan keberhasilan, yang menurunkan penyakit, yang menyembuhkan, yang membuat bangkrut, yang membuat beruntung, dan lain sebagainya. Yang mematikan, yang menghidupkan, itu adalah Rabb, ya, Tuhan.
Nah, seperti janji kita raditu billahi rabba, itu memperkuat janji. Kita disuruh setiap hari, setiap pagi, ya, ketika bangun tidur itu kita setiap pagi disuruh, ya, membaca raditu billahi rabba, memperkuat janji kita. Nah, ini namanya merusak janji. Janjinya adalah janji di zaman azali. Qad warada fil hadis, dan terdapat di dalam hadis, annallaha ta'ala masaha zahra Adam biyadih. Ya. Itu mana Allah mengambil janji min bani Adam min zuhrihim, artinya di depan mereka, ya, sebelum diturunkan ke bumi. Nah, ada hadis bahwasanya Allah menghusap zahara Adam, punggung Nabi Adam, ya. Wa akhraja dzurriyyatahu, dan kemudian Allah telah keluarkan zuriyah Adam minhu, ya, daripada Adam kahayati zur, ya, seperti bentuk biji, ya. Ini hadis sesuai dengan ayat Al-Quran tadi, di mana Allah mengambil dari anak manusia min zuhurihim, sebelum mereka diturunkan, ya, artinya di belakang mereka itu. Dan wa ashhadahum, diminta persaksiannya, alastu birabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Qalu bala. Nah, nanti ada penjelasan tafsirnya apa maksudnya diminta perjanjian itu. Nah, seperti hadis ini juga Allah mengusap punggung Nabi Adam dengan tangan Allah, lalu dari Nabi Adam itulah lahir zuriyahnya, ya. Al-hadis, fayadullah, apa maksudnya tangan Allah itu? Wa huwa al-aqlul aqdas. Istirahat ngaji. Enak. Istirahatannya. Apa maksudnya tangan Allah itu? Ya, artinya Allah mengambil janji, ya. Di dalam hadis Allah mengusap tangannya, maksudnya tangan di sini adalah al-aqlul aqdas, akal yang maha suci. Apa maksud akal? Ada dalam hadis yang memang mengatakan bahwa yang pertama kali diciptakan adalah akal. Nah, akal di sini bukan akal kita maksudnya. Akal adalah tempat sesuatu disimpan sebuah ide, kalau kata kita. Ini kita nih kalau mau ngebangun, ya kan? Kan yang pertama kali kita tanya itu pikiran kita, ya, yang disebut konsep. Mau bikin apa? Gitu. Mau bikin rumah, gitu. Nah, itu namanya tangan yang mengusap kepada Nabi Adam. Karena di mana kan di sana masih ruh, masih ruh. Ya, Nabi Adam di sini adalah satu lambang, ya, satu lambang bahwa manusia diciptakan dari tanah, dan yang mula-mula namanya tanah, yaitu Adam. Gitu. Pada saat azali ini belum ada pembungkusan tanah, belum ada tubuh, karena tubuh itu begitu manusia lahir ke bumi ini baru dibungkus dengan tubuh, itulah Adam namanya. Ya. Baik. Lalu istilah lainnya waruhul awal, ruh pertama. Ini penjelasan untuk akal, ya.
ruh yang pertama. Allazi ruhul alam, yang mana dia itu adalah ruh alam ini. Ini tubuh kita masing-masing hidup, tetapi ada ruh sentralnya. Ya. Ini seluruh bagian tubuh kita ini punya kehidupan. Ya. Maka lihat dalam hukum fikih, ketika orang hamil yang sudah 4 bulan itu sudah ada janinnya, sudah ada bentuknya, ketika diabortus maka hukumnya haram karena sudah ada kehidupan yang tersimpan di dalam benda, karena benda ini kan ada kehidupan. Ya. Al hayatu hiyal wujud. Hidup itu sama dengan ada. Nah, sesuatu jika Allah adakan itu hidup sudah. Tetapi ada ruh natiqah, ruh sentral. Ya. Nah, tadi anggota tubuh kita ini hidup karena benda, wujud. Setiap yang wujud itu hidup. Hidup itu wujud. Maka wujud dan hidup ada 2. Ada yang ada bendanya. Apa ya? Semua yang wujud yang ada bendanya. Batu, tanah, gunung, pohon, binatang, kan ada bendanya. Ada yang tidak ada bendanya, yang dibuat dari cahaya atau api, malaikat dan jin. Itu hidup karena itu ada. Jadi ada dan hidup ada 2. Ada yang ada bendanya kelihatan, dan ada yang tidak ada bendanya tidak kelihatan. Ya, dan kedua-duanya hidup karena kedua-duanya ada. Gitu. Maka kan anak itu ketika lahir ditiupkan. Sebelum ditiup lahir dalam perut itu kehidupan yang tersimpan dalam benda. Nah, yang ditiupkan itu adalah nafsu natiqah. Ya. Ruh yang akan memimpin seluruh tubuh. Ruh itu yang dicabut kemudian mati. Ya. Nah, orang mati tubuhnya sudah tidak ada ruh sentral lagi, tetapi dia sebuah wujud yang hidup. Cuman karena tidak berguna maka dikembalikan ke bumi. Nah, maka ruh yang pertama ini atau akal yang suci ini seolah-olah adalah konsep dalam pikiran. Dalam ilmu Allah kita tidak bisa mengatakan pikiran, tetapi dalam ilmu Allah. Gitu. Itu yang dinamakan al-musamma biyaminir rahman. Katanya tangan kanan Allah. Kita jangan mengatakan bahwa tangan adalah benda ya, tapi sifat. Ya. Semuanya sifat. Tangan itu sifat, kaki sifat. Mata itu sifat. Coba orang untuk memukul pakai apa? Tangan. Untuk mengambil pakai apa? Tangan. Padahal sifat yang bekerja, sifat itu sesuatu yang abstrak. Kita melihat dengan apa? Padahal sifat yang melihat. Sifat melihat bukan mata, mata benda. Tangan benda. Kaki benda, telinga benda. Yang melihat, yang mendengar, yang mengambil dan yang bertindak itu sifat. Allah punya sifat itu, jangan kita hayalkan bendanya sama dengan kita. Itu namanya tasbih dan tajsim. Itu kafir. Ya. Maka ada perumpamaannya begini, Pak. Kita ini bayangan Allah. Bayangan
Allah. Nih kalau kita umpamakan bayangan ini dah. Ini kalau di center sama cahaya maka keluar bayangan. Bayangan siapa? Bayangan sosok ini. Kita teh sebetulnya bayangan sifat Allah. Perhatikan baik-baik. Kita ini bayangan sifat kita nih. Nih kita umpama bayangan. Bayangan siapa? Bayangan sifat. Nah, sifat kelihatan nggak? Kagak. Kenapa kita jadi kelihatan? Karena ada cahaya dari sifat wujud. Jadi yang bikin ada itu sifat. Cahaya ini sifat wujud. Kan yang bikin ada bayangan siapa? Cahaya. Kan ini ada bayangannya. Kan ada cahaya. Ada bayangan ini nih. Nah, sebetulnya ini sifat-sifat Allah yang Allah center. Ini logika untuk paham. Ya, apakah benar begitu? Wallahu a'lam. Tapi untuk kita pahami secara logika agar berhenti akal berpikir, ya, maka diilustrasikan oleh para ulama seperti itu. Nah, ini sifat kan abstrak. Bagaimana ada bayangannya? Di center dengan cahaya. Ini cahaya apa? Cahaya ada. Jadi yang membawa sifat ada cahayanya. Ya, cahaya membawa sifat ada. Sebetulnya dalam ilmu alam juga mengatakan kita ini ada karena ada cahaya. Ya, maka ada. Kita ngelihat sesuatu itu karena ada cahaya. Kalau nggak ada, nggak kelihatan. Cahaya ada inilah yang menyorot sifat, maka kita ada. Nah, ketika sudah ada cahaya itu dibalut dengan tanah ini. Krek. Ya. Dibalut dengan tanah inilah itu maksudnya cahaya ada. Nah, tanah ini rupa ada, bukan ada yang sebenarnya. Nah, ini mama. Ya. Ini repot emak-emak nih, ya, memahaminya emak-emaknya repot. Ya. Intinya mah nggak ada mama kayaknya ya, itu muda-muda semua dari jauh. Ya. Nah, maka ada gitu. Maka ketika tangan Allah adalah sesuatu sifat yang membuat, bukan tangan. Makanya jangan tangan Allah, jangan sifat yang membuat itu. Kita Bu, kalau Allah bikin tanpa tangan, kita bisa tetap bikin. Ngeja apa baik bisa, tanpa tangan bisa kalau Allah kehendaki. Cuma bagaimana kita mikirnya? Kalau kita mau bikin adonan kue, ya, kuenya udah lagi di apa? Lagi digecek aja nggak ada tangannya. Lah hantu meren. Untung Allah kasih tangan. Allah kasih rupa wujud itu objek akal untuk memahami. Karena akal itu hanya ngelihat bungkusan tanah itu tentang sifat-sifat yang abstrak. Itu sebab kalau bendanya wujudnya dibuang, akal nggak bisa ngedeketin, nggak bisa memahami, idrok, menghayal, tidak bisa. Itu sebab sifat Allah susah apalagi zat mah. Meskipun yang punya sifat ada itu zat, tetap aja nggak bisa akal sampai. Ya. Nah, itulah ruh alam yang dinamakan kanan Allah. Wa Adam, dan Adam itu lambang apa? An-nafsun natiqah al-kulliyah. Nafsu natiqah yang menyeluruh. Kehidupan ruh yang Allah tanamkan di dalam tubuh. Gitu. Jadi kita ini anak Adam. Gitu. Adam itu satu lambang untuk ruh yang diletakkan di tubuh
dan akhirnya menjadi hidup keseluruhannya. Ya, menjadi hidup keseluruhannya. Itu sebab natik dikatakan akal, karena pusat perintah untuk tubuh ini di akal pusatnya. Tapi kalau ruhnya nggak ada, ya akal nggak berfungsi. Paham ya? Ruhnya dicabut, akal udah nggak berfungsi. Benda tetap hidup, tetapi sudah habis ajalnya. Maka dikatakan ajal itu apa? Ajal itu syariat. Ajal itu agama. Karena ketika ajalnya habis, maka agama habis. Meskipun dia benda dan hidup, benda itu ya, punya sifat hidup. Sesuatu yang ada punya sifat hidup. Ya. Tetapi jika tidak ada natiq, maka tidak ada lagi taklid, maka udah balik ke tanah. Selesai tugasnya. Mati. Nah kan apa? Yang udah mati-mati itu yang pada kembali ke tanah tetap hidup berdasarkan sifat adanya, gitu. Balik lagi ke tanah. Coba yang kita makan apa baik, keluarnya kemana bu? Ke bawah. Kan ke tanah juga kan ya? Udah balik lagi. Tetap hidup dia. Hidup sifat di dalam bendanya. Karena ada. Selama ada itu hidup. Meskipun dalam ilmu pengetahuan ini benda mati, itu karena mati dalam arti tidak bergerak, padahal mah hidup. Ya, batu kan tadinya kecil jadi gede kan? Ya, hidup. Coba ada kutil, dari kecil sampai gede tuh kutil, lama-lama segini kutil, kan hidup tuh. Kan ada orang dipotong tangannya, tangannya bergerak, tetap hidup. Ya, maka dokter sendiri mendefinisikan kematian itu ya adalah kematian kehilangan pusat pikirannya itu, ruh an-natiqah. Nah, nafsun natiqah yang total itu, yang menyeluruh, itulah jantung alam ini. Ya, jantung alam ini. Nah, alam ini itu benda yang ada dan memiliki sifat hidup. Siapa yang nafsu natikohnya? Manusia. Maka ruh alam manusia dan ruh manusia an-nafsu natikoh. Seperti ruh kita yang disebut nafsu natikoh dicabut, udah nggak bisa apa-apa. Nah coba dunia ini dikosongin orangnya, udah kusut, kacau. Maka ketika ayat Al-Quran idza zulzilatil ardu zilzalaha, ketika bumi digoncangkan, sebetulnya bukan bumi yang digoncangkan, orangnya dikeluarin, ambruk. Itu kiamat. Ruhnya dikeluarin, ambruk, itu mati. Jadi tubuh manusia ini satu tubuh, karena satu tubuh manusia berbanding dengan satu alam. Ini bu ngaji begini nih S3 nih baru dapat nih, S3 juga belum tentu dapat. Ya, ini ibu udah S-teler udah nih. Ya. Tanya di akidah filsafat sampai S3 juga baru dapat nih. Ya. Udah kepelarnya yang share lagi udah. Jadi tubuh manusia ini, ruhnya yang disebut nafsun natiqah, itu yang membuat dia hidup dan mampu yang mengatur tubuh ini. Ini sakit diobatin, ini luka disembuhin, terus yang ngurusin ini. Kalau itu jadi cabut nggak bisa, udah meskipun hidup, tapi hidup dalam sifat benda. Alam ini kalau nggak ada orang, udah kayak di rumah
kayak orang suami istri yang di rumah, ruhnya itu kan bini. Coba ada bini ninggalin rumah, ada lakinya, 3 hari aja longok, apa yang terjadi? Iya, bukan ada yang baru mah hidup lagi baik, ada yang baru katanya ditinggal bini, ya itu mah hidup lagi baik itu mah. Maksudnya ruhnya bini ditinggal aja itu, udah rumah itu lungsek, ya bekas piring, bekas gelas. Iya, bekas baju dalam udah ngampar kemana-mana. Saya sering ninggalin bini, enak baik. Dari bini ke bini enak. Pas saya ditinggal bini, wacau, waduh, nggak enak ditinggal rupanya. Ya. Makanya nggak boleh nggak ada bini. Kudu ada bini baik, waduh. Bukan Bu, bukan Musa, bukan jawabnya. Nah itu yang manusia itu qalbul alam dan nafsun natiqah itu ruhul insan. Ya, ini bumi kalau nggak ada kita, iza zulzilatil ardu zilzalaha, kelihatannya dari ayat itu bumi digoncangkan, kita kelojotan di situ. Bukan, manusianya dicabut, buminya hancur. Nah itu kenapa orang yang ketimpa dia tidak beriman, gitu. Itu sebab orang sufi mengatakan laulaka ma khalaqtul aflaq. Kalau tidak ada engkau, ini simbolnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal yang dimaksud adalah agama, akhlak. Yang dimaksud Sidna Muhammad itu akhlak. Coba orang kalau nggak ada akhlaknya rusak. Gitu. Coba kalau dunia ini dicabut orang mukminnya, udah. Ya. Kampung itu dicabut, ruh agamanya kacau kampung itu. Gitu. Taib. Wa mashuhu zahrah, apa punggungnya diusap, taksirul aqli fiha, itu adalah kerja akal yang efektif, ya, kepada zahrnya itu. Atau tanwiruhu, atau tanwir, penerangan. Nah kata tanwir itu perwujudan ada, ya, diterangkan cahayanya. Binurihi, dengan nur Allah, bil ittisalir rohani, bersambung secara rohani, ya, disambungkan secara rohani. Jadi ketika tubuh sudah ada, dikasih ruh kan, lalu dipegang punggungnya, ini isyarat bahwa Allah akan isi rohaninya dengan sifat-sifat mulia. Ini yang nanti diputus tuh. Wa yaqta'una ma amarallahu bihi an yusal. Ya, itu diputus. Setelah Allah dalam ayatnya itu, setelah Allah akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim, Allah mengambilnya dari punggungnya. Artinya isyaratnya sih belum diturunkan dari punggung itu, artinya dalam hadis dipegang diambil di depan mereka. Ya, nah itu isyarat bahwa Allah akan memberikan cahaya rohani, akhlak. Itu. Ini Imam Ibn Rabi menafsirkan hadisnya, ya. Mana nih? Hilang. Taib. Wa ikhraju dzurriyyatihi. Apa maksudnya? Allah keluarkan dari Nabi Adam keturunannya, ijadun nufusi saksiyah al-juz'iyah lati kanat fiha bil quwwah, mewujudkan jiwa-jiwa yang ada sosoknya, yang kecil-kecil, artinya satu persatu juz'iyah manusia itu, artinya diperbanyak, allati kanat fiha bil quwwah, yang sebetulnya ada sudah di dalam jiwa itu, ya, benar-benar ada. Wa ikhrajuha ilal fi'il, dikeluarkan, ya,
ke dalam bentuk wujud. Wa ahdullahi ilaihim, apa janjinya? Alastu birabbikum. Apa alastu birabbikum? Itu isyarat dari ida'u ilmi tauhid fi zawatihim, disimpannya pengetahuan bahwa Allah itu satu di dalam tubuh, seolah-olah ada chip di tubuh kita ini. Chip itu chip ketuhanan. Makanya setiap alam akan tunduk kepada perintah Tuhan. Pohon itu hidup, tumbuh, beranting, berdaun, berbuah, itu perintah Tuhan. Ya, perintah Tuhan. Itu chip tauhid. Dan ini yang diambil adalah zuriya Adam, manusia. Maka kata Nabi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Kalau berbentuk manusia, begitu lahir sudah ada chip ketuhanan. Ini umpama chip ini saya aja ya. Ya. Tersimpan di dalam bersamaan dengan nafsun natiqah itu sudah ada chip ketuhanan. Kaifa abawaihi yuhawidanuhu wa yunassiranuhu wa yumajisanuhu. Nanti bapaknya yang mempropagasi, yang mendidik orang tuanya mau jadi Yahudi, Nasrani. Orang tua di sini, orang tua di dalam rumah, orang tua di sekolah, orang tua masyarakat. Ya. Karena di situ adalah yang mempengaruhi Yahudi dan Nasrani gitu ya. Kenapa disebut walidahi? Karena orang tua adalah permula madrasah pertama. Tapi orang dipengaruhi menjadi Yahudi, Nasrani, Majusi, Islam. Kalau di rumah nggak dapat, mungkin di sekolah. Kalau di sekolah nggak dapat, mungkin di masyarakat. Ya, ulama menafsirkan tergantung nanti lingkungan yang akan membentuk itu. Nah, ketika lingkungannya yang membentuk itu kemudian dia menjadi kafir, maka berarti dia mengingkari janji. Ya. Atau kita melakukan, meskipun kita melakukan ibadah nih, kita melakukan ibadah dah, kita muslim bukan kafir, alhamdulillah. Ya, kita melakukan semua ibadah, tetapi bukan untuk Allah, itu pun mengingkari janji. Kan alastu birabbikum, raditu billahi rabba. Nah, kita melakukan ibadahnya bukan karena Allah. Nah, ibadah yang bukan karena Allah ini akan memutuskan ya, pengisian rohani, pembangunan akhlakul karimah, pembangunan Nur Muhammad. Itu. Kenapa? Karena dia tidak menjadikan Tuhan, Allah sebagai Tuhan. Ya, kenapa? Perintah Allah tidak dilaksanakan, atau kenapa kamu melaksanakan ibadah yang aku perintahkan tetapi bukan untuk aku, ya, untuk memperoleh kedudukan, untuk memperoleh harta, untuk memperoleh nama baik, untuk nah ini termasuk mengingkari janji. Itu yang halus tuh. Ada yang lebih halus lagi. Nah, sesuatu yang halus itu kan hanya dirasakan oleh jiwa yang halus. Semakin bersih jiwanya, semakin halus dan merasakan dosa yang paling kecil. Ya. Kalau kita makan, kalau belum melanggar perintah Allah, yang gede itu nggak merasa dosa. Kalau perbuatan ibadah kita ini bukan karena Allah, itu mah belum, nggak ada rasanya pisan. Bahkan rasanya dia pisan. Banyak ibadah rasanya, padahal bukan untuk Allah. Itu dalam konteks atau dalam kedudukan di situ, level di situ, itu bagi dia udah ingkar janji. Kalau kita ninggal sembahyang, wah ingkar janji nih, gitu. Ya. Kalau sembahyang gak khusyuk mah gak ingkar janji.
Mantap bener dia pisan. Nah, yang paling terakhir merasa ingkar janji kalau dia melakukan ibadah rasanya dia yang melakukan. Itu makin halus. Ya. Wa misaqu dzalikal ahdi, apa janji, pemerkuat janji itu, raqzu adillati tauhid fi uqulihim. Apa raqz itu? Ditanamkan dalil-dalil tauhid di dalam akal mereka. Maka akal kita melihat, ya ini ada Allah, ini ada Allah, ini ada Allah. Ya, ini karena Allah, ini ciptakan Allah, itu akal kita memahami. Atau adanya syariat, karena syariat itu untuk yang berakal. Wa ilzamu dzalikal ilmi iyahum, dan diilzamkan, diwajibkan ya mengetahuinya, artinya diberikan ilmu kepada mereka. Wa ja'alahum minal lawazimi dzatiyah lahum, bahkan dijadikan ya ilmu dengan akal itu merupakan satu kelaziman. Ya, akal itu ya ilmu itu akal. Itu. Maka di dalam kitab-kitab tasawuf ketika orang yang berakal, orang yang berilmu. Itu kena kelazimannya begitu. Ya. Bihaitsu idza tajarradu an sifatin nufsaniyah wal ghawashil jasmaniyah tabayyana lahum dzalik. Nah, ketika mereka melepaskan diri dari sifat-sifat nafsiyah, ya, dan kemudian tenggelam dan ketenggelaman sifat jasmani, baru nyata kepada mereka. Kalau kita mampu mengalahkan kehendak sifat tubuh ini, ya, baru akan nyata ilmu tauhid itu. Kalau kita masih ngikutin tuntutan tubuh, itu belum nyata ilmu tauhid. Makanya di dalam tasawuf mujahadatun nafs. Belum. Kita ini masih melakukan ibadah untuk tubuh, ya, agar tubuh tidak terhina, agar tubuh kelihatan mulia, agar tubuh bukan karena Allah. Gitu. Nah, ketika kita sudah tidak lagi melakukan ibadah untuk diri kita, nah baru tauhid itu kelihatan bahwa di dalam tubuh kita ada chip tauhid, ada simpanan tauhid. Makanya orang biar katanya maksiat banget apa baik dah, ya, selama dia muslim dan chipnya masih dipelihara dalam lingkungan muslim, mesti dia merasa kecil hati, merasa berdosa, merasa itu namanya saya iman tuh, itu yang tadi kita sebut sentuhan Allah tuh ke dalam itu tubuh Nabi Adam, isyaratnya begitu, ya. Ketika diambil alastu bi rabbikum, bukankah aku Tuhanmu? Ya. Nah, udah dah. Ya. Ada chip tauhid itu di situ. Maka orang seburuk-buruknya mesti dia merasa bahwa dia salah. Ya, artinya mengingkari janji. Ya. Wan kasyafa alaihim azharu syai'in wa abyanuh, tersingkap sesuatu yang paling nyata kepadanya. Apa? Ishaduhum ala anfusihim likauni dzalikal ilmi daruriyan hina idzin. Ya. Persaksian yang dulu diambil oleh Allah kepada diri mereka. Karena hal demikian itu menjadi ilmu yang daruri pada saat itu. Kita ini mengenal Allah, mengenal fitrah. Ya. Orang nggak belajar juga begitu misalnya dia berdosa, ya Allah itu, ya, karena ada simpanan Allah. Alastu bi rabbikum qalu bala, pengakuan iya itu artinya tanda bahwa itu ada iman di dalam tubuh kita, seperti yang disabdakan oleh Nabi, kullu mauludin yuladu alal, wa ijabatuhum lidzalika biqaulihim bala, jawaban mereka pada waktu itu bala kubuluhumuz zati, artinya zat tubuh itu menerima. Bala. Karena di situ nggak ada yang ngomong, siapa yang ngomong? Uang belum ada kita.
Seolah-olah ceritanya Allah ngumpulin manusia nih banyak banget. Alastu birabbikum, jawab bareng-bareng. Bala kan begitu. Ini untuk apa? Untuk ilustrasi akal. Apa ilustrasi, Bu? Apa sih ilustrasi artinya? Gambaran. Nah, untuk gambaran kita di sini tentang cerita di alam yang kita belum ada. Allah ngumpulin manusia di depan Nabi Adam dan anak cucunya. Alastu birabbikum, aku Tuhanmu, qalu bala. Lah di mana kita belum ada. Jadi itu sebenarnya hanya isyarat bahwa di dalam tubuh kita, ya, ketika sudah turun ke bumi ada ruh. Nah, ruh itu membawa chip ketuhanan. Ya, bukan ruh benda kan tadi sudah kita terangkan. Ya, itu batu hidup. Ya, kelihatannya mati, kita sebut benda mati, tetap yang namanya ada itu hidup. Baik ada yang kelihatan dan ada yang tidak kelihatan. Tapi kita dikasih oleh Allah ruh natiqah. Itu yang membedakan kita dari benda-benda di sekitar kita, binatang apa, ruh natiqah. Yang mana akal kita inilah alat oleh Allah dikasih ilmu, maka ngelihat ya, dalil-dalil ketuhanan. Oh, ada Tuhan. Oh, binatang itu, tumbuh-tumbuhan itu nggak berpikir, ya, nggak berpikir, udah dia hidup dan tunduk kepada Allah, sudah selesai. Gitu. Baik. Wa naqdu dzalikal ahna. Sekarang dimulai. Kenapa mereka membatalkan janji? Wa naqdu dzalikal ahdi, merusak janji itu inhimakuhum fil lazzatil badaniyah wal ghawasit tabiiyah. Tenggelamnya mereka ke dalam kelezatan badan dan tenggelam secara tabi'i, karakter fisik. Wa ta'abbuduhum lihawahum wa syahwatahum, dan mereka menyembah hawa nafsu. Ya, itu melanggar janji. Melakukan sesuatu di bumi ini yang Allah udah kasih akal, kasih ruh natiqah tadi, dan diperkuat lagi, kasih agama, ibadahnya untuk hawa nafsu. Itu melanggar janji. Ya. Di sini nggak disebutkan dia berdosa, dia kafir, karena kitab ini kitab yang level tinggi. Ya. Kayak ada di potongan video tuh, ada orang ngasih jariah buat masjid, kemudian disebutin kan pulang 2 juta bulan gitu. Yang ngasih kan kagak boleh riya, jadi nggak boleh sebut namanya, hamba Allah katanya gitu. Jadi disebut hamba Allah 10 juta gitu, orang tuh itu gua tuh hamba Allah tuh lain. Kayak begitu tuh kata dia mah iya pisan. Itu juga namanya ya ibadah, memberi itu karena hawa nafsu. Kenapa enggak disebut namanya hamba Allah? Tapi itu justru lebih untuk bukan sekedar dia bangga memberi, tapi bangga sebagai orang yang baik karena dia menggaria lah, kan kata dia makin tinggi, padahal itu makin hancur. Itu juga termasuk melanggar janji. Ya, karena alastu birabbikum, Tuhannya aku, maka kamu melakukan apapun untuk aku. Itu melanggar janji. Baik. Bihaisuh tajibu biha, di mana mereka terhijab dengan badan tubuh, karakter itu tadi, dari mengesahkan Allah dan menyembahnya. Ya. Waqatuhum ma amarallahu, lalu apa mereka memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambung? I'raduhum anittisali ruhil qudsi wal mabadi'il aliyah wal arwahis samawiyah allati hiyal malaul a'la. Berpalingnya mereka. Kenapa memutuskan? Mereka berpaling dari menyambungkan ruh kudus dan prinsip-prinsip keluhuran serta ruh langit, yang mana adalah dia penghuni yang tertinggi. Itu ruh. Ini kita jangan
wah kita bergabung sama ruh mana nih? Ini di dalam bahasa tasawuf begini nih, banyak ya, orang membaca tasawuf tidak mengerti ini terminologi. Wah, ya, seolah ada ruh sendiri-sendiri ruh, gitu. Tidak. Maksudnya memutuskan yang Allah perintahkan untuk disambung, dia tidak menyambungkan kepada akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hakikat Muhammadiyah, maqamat ruhiyah, sifat ulia. Itu maksudnya. Ya. Udah kamu ibadah bukan untuk Allah, untuk dirimu, tidak nyambungin tuh. Ya, ini kan itu rekod. Ibaratnya tidak nyambungin ke gurunya, gitu. Itu memutuskan yang Allah diperintahkan. Ya. Wasukanul hadral ilahiyah, dan penduduk hadral ilahiyah di mana tuh? Ya, penduduknya para aulia, para mursyidin. Tuh. Min ahlil jabarut wal malakut. Ini di alam lain rupanya. Bukan. Begini Pak, orang sufi membuat istilah begini. Istilahnya dengan alam. Dengerin Bu. Ya, udah kagak ngerti ngomong lagi, makin kagak paham. Ya. Ulama sufi memberikan ininya alam muluk, alam nyata zahir nih kita kelihatan. Alam malakut di belakang alam ini. Alam jabarut di belakangnya lagi. Alam lahut di belakangnya lagi. Itu simbol. Begini, ibu ngasih. Nah, tubuh ngasih ini kelihatan oleh tangan, ya, ngasih sumbangan ke masjid, truk. Ini namanya alam muluk, kelihatan. Alam malakutnya ikhlas kagak? Paham Bu? Ikhlas kagak? Alam jabarutnya punya enggak sifat dermawan? Ada orang ngasih enggak punya sifat dermawan? Enggak. Ya, ngasihnya pengen di alam. Nah, ini namanya memutus hubungan ke sini tuh. Ya, ngasihnya pengen dikatain apa baik. Nah, ini namanya mutusin hubungan kepada Allah. Kudunya mah ibadah untuk Allah. Ini dia ahlil muluk. Orang yang ibadah untuk di dunia baik, ini ahli muluk. Tapi kalau malakut memang keluar dari sifat-sifat akhlaknya. Paham ya? Nah, sudah mengingkari janji, artinya beribadah bukan untuk Allah, memutuskan yang mestinya disambung adalah Ruh Kudus Allah tadi itu. Ya. Hadrah ilahiyah tadi itu. Arwah langit itu. Ya. Penghuni luhur itu. Ya. Penduduk keharibaan Allah daripada ahli jabarut dan malakut. Alladzina yujanisunahum bizawatihim wasifatihim. Ya, yang mana mereka telah telah menjadi satu kumpulan, satu kelompok, satu jenis zat dan sifatnya. Kan kalau rohaninya sudah sama, ada Ruh Kudus itu, ada Ruh Nur Muhammadi itu, maka zat dan sifatnya juga akan sama perilakunya, sama pandangannya, sama tujuannya, sama. Karena sama-sama karena Allah. Itu sebab kenapa orang banyak berikhtilaf. Mesti di antara mereka ada yang tidak karena Allah. Kalau karena Allah lega, nggak ada pamrih, tidak ada apa-apa. Nah, maka di sini diumpamakannya adalah yujanisunahum bidzawatihim wasifatim. Siapa mereka? Wahum ahlu qarabatihim al-haqiqah. Mereka adalah orang-orang yang dekat dengan hakikat. Ya.
Wa rahimuhumuz zahir al-ma'mur biwaslihi haqiqatan bitawajjuhihim ilal alamis sufla. Ya. Wa rahimahum az-zahira, ya. Allah menyayangi mereka, ya, akan zahir yang diperintahkan untuk menyambung secara hakikat adalah, maksudnya apa? Bitawajjuhim ila alamis sufla wa mahabbatihim lil jawahiril fasiqal muzlimah, ya. Wa hum ahlu qarabatihim al haqiqah wa rahmihim az-zahira al ma'mur. Mereka adalah orang-orang yang kerabatnya hakikat dan rahimnya, artinya saudaranya, secara zahir yang diperintahkan untuk menyambung hakikatnya. Apa perintahnya? Bitawajjuhihim ilal alamis sufla. Disebabkan mereka tawajuh. Kenapa diperintahkan untuk menyambung? Karena dia cenderung kepada alam sufla tadi, artinya kepada hawa nafsu. Wa mahabbatuhum, dan mereka suka kepada jawahiril fasiqah al muzlimah, ya, sosok-sosok yang fasik dan muzlimah. Wa ishkuhum wa syaghafuhum bil umuril khasisah, dan sangat mencintai dengan perkara-perkara yang hina, alfania, yang fana, dunia maksudnya, ya. Segitu dia rajinnya beribadah, rajinnya ngaji, rajinnya ternyata untuk dunia. Nah, kenapa artinya Allah suruh dia untuk menyambungin, ya, karena Allah menyayanginya, karena dia kerabatnya. Kita ini orang Islam, kerabatnya aulia, umpamanya begitu, ya. Walihadza qala alaihi salatu wassalam, oleh karena itu Nabi bersabda, innallaha yuhibbu ma'alil umur wa ashrafaha. Sesungguhnya Allah suka kepada perkara-perkara yang luhur dan mulia, ya. Suka kepada perkara yang luhur dan mulia. Wa yabghudu safasifaha, dan tidak suka perkara yang hina dina, rendah-rendah. Nah, ibadah yang kita lakukan bukan untuk Allah, berarti untuk selain Allah kan rendah, gitu. Maka dia memutus yang Allah perintahkan untuk disambungkan kepada rohani, ya, artinya sifat mulia, akhlak, dan itulah yang akan menyambungkan kepada Allah. Itu sebab akhlak itu adalah sarana penyambung kepada Allah. Itu akhlak. Kita putusin apa yang kita lakukan tanpa akhlak. Nggak ada ikhlas, nggak ada ridho, nggak ada sabar, nggak ada syukur, ya, nggak ada qanaah, ya, nggak ada memaafkan, nggak ada baik sangka, nggak ada. Nah, ini putus ibadah itu. Padahal suruh sambungin, karena Nabi mengatakan innama bu'istu li utammim makarimal akhlak. Secara praktikalnya, aku suruh kamu sholat, puasa, haji, zakat, berbuat baik, jangan berbuat buruk, jangan berbuat ini, jangan berbuat itu, agar kamu nyambung akhlaknya. Bagaimana nyambung akhlaknya? Ibadahnya ini karena Allah aja. Nah, kalau karena Allah aja, hadiahnya sambungan akhlak itu. Nah, maka nanti ibadahnya tidak ingkar janji kepada Allah. Ini levelnya tinggi, ya. Bagaimana kalau maksiat? Lah, ini aja ingkar janji, apalagi maksiat. Tetapi nyambungnya taubat. Orang lupa Allah maksiat enggak? Maksiat. Nyambungnya taubat, gitu. Baik. Idz kullama kana matlubun nafs akhas kanat anil alami syarif abad. Semakin tuntutan nafsu itu semakin rendah, maka dari alam yang mulia makin jauh, ya. Maka ada satu ilustrasi begini. Kecenderungan manusia dua, katanya. Ke Adam, ke tidak ada, ke wujud, ke ada. Ke ada itu ke Allah. Kalau ke tidak ada itu kepada selain Allah, ya. Dan itu kecenderungan nafsu
dan kecenderungan rohani. Kita nggak punya rohani sebetulnya nggak bisa untuk Allah. Agama nyuruh, ya agama nyuruh karena ada nafsu. Nanti kok di sini pusatnya akal, agama nyuruh begini, dan itulah perlunya ngaji. Kalau kita nggak punya rohani, nggak ngaji, maka nggak ada akal yang menerima perintah dari Allah, artinya ilmu. Nah, ada ilmu baru. Kudu ikhlas, karena kita bilang ikhlas. Kudu sabar, karena bilang sabar. Itu. Kudu ridho, karena belum ridho. Gitu. Kalau nggak ada akal, Allah nggak bebankan, nggak Allah perintah. Taib. Durubun nasi usyakun duruba, katanya. Manusia itu bermacam-macam pencinta, macam durubun nas, anwaun nas, usyakun duruba. Yani durubun nasi duruba, ya, usyakun. Macam-macam para pencinta Allah itu banyak. Artinya banyak para pencinta Allah. Fa'aghdaruhum asyaqquhum juyuba. Ya, yang paling melanggar, yang paling berkhianat adalah yang merobek kantong itu. Artinya disuruh mengambil hakikat, dia tidak mengambil. Disuruh menyambung, tidak menyambung, maka dia itu berkhianat. Tetapi sihir ini dalam konteks lain orang yang berkhianat, orang yang membuka rahasia. Tapi di sini karena siaknya bukan itu, yang paling berkhianat adalah orang yang merobek kantong. Artinya dia tidak menyambungkan, ya, yang mesti disambung. Wa qad marra tafsirul ifsad fil ard. Kenapa tentang yang ketiga merusak di muka bumi itu enggak ditafsirkan di sini? Karena sudah lewat tafsiran orang yang melakukan kerusakan di muka bumi ini dan kerugian, yaitu menyia-nyiakan mutiara rohani yang baki itu, yang abadi, demi zulmani, kegelapan yang fana. Itu kalau tidak salah di surah yang la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Itu sudah dibahas tentang ifsad di situ. Ifsad di situ adalah yaitu orang yang mengikuti hawa nafsu, ya, fil jihati supliya, itu yang halaman 36 tuh adalah nafsu-nafsu yang bergantung dengan kemaslahatan diri dan takdirun nufus, mengotori nafsu, menimbulkan fitnah dan peperangan dan permusuhan antara manusia, dan mengingkari dan berlebihan untuk mengaku kesolehan diri dan memandang, ya banyak yang sudah kita terangkan itu namanya melakukan kerusakan. Melakukan kerusakan itu bukan hanya dia melakukan kebaikan untuk dirinya, untuk nafsunya, tetapi malah dia menuruti hawa nafsunya dan melakukan segala sesuatu mengikuti hawa nafsu. Ya, contoh begini Pak, memang di dalam hukum Islam ada misalnya yang mencuri potong tangan gitu kan, ya. Yang mencuri potong tangan, itu yang motong tangan kan kudu orang yang gak ada hubungan apa-apa. Maka kan kalau dalam daulah Islam ada algojo khusus motong tangan, dia gak ada kepentingan apa-apa. Karena kalau dikasih ke kita, ya misalnya kita kecurian, kita yang motong tangan, itu kita bukan melaksanakan hukum tapi dendam. Ini nih memang ini tidak boleh nih, ini namanya menyakiti. Gitu. Jadi melaksanakan hukum itu dengan penuh kasih sayang, meskipun membunuh. Kisos. Kan saya pernah berkisah Sayyidina Ali kan dalam peperangan, udah perang, lawannya jatuh pedangnya, nggak berdaya, nggak dibunuh. Nafsu dia mau ngebunuh, lalu istighfar, memasukkan pedang lagi, astagfirullahaladzim. Karena yang boleh menyakiti manusia hanya Allah. Jika melakukan itu karena sayang, dan kita tanpa dendam, tanpa kita yang tahu sendiri, orang lain dari diri kita kan nggak tahu. Ya. Nah, maka jika dia melakukannya karena Allah dan dengan akhlak, maka itu namanya hukum Allah, itu namanya Allah yang melakukan. Jika tidak, maka nafsu kita, maka itu juga melanggar janji.
Baiklah bapak-bapak dan ibu-ibu, sekian saja. Insya Allah jika ada umur panjang, ada sehat badan, kita sambung bulan depan.